Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bunda yang akan hadir untuk kami akan menjelaskan pemaparan kami tentang RPL di sini. Untuk RPL itu di sini rencana tidak lanjut kami selama kami PKG selama 3 bulan, ada offline dan online. Alhamdulillah di sini kami sudah di penghujung pelaksanaan program PKG kami. Di sini kami akan menjelaskan rencana tindak lanjut dari SEP itu dari Sport Education Model. Dan di sini kami dari kelompok 16 ingin menjelaskan kepada Ustaz Bunda sekalian. Sport Education Model atau SEP. Sport Education Model adalah pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat dari kegiatan olahraga, memberikan mereka peran dan tanggung jawab yang beragam, sehingga mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan menyeluruh. Melalui model ini, siswa tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga terlibat aktif sebagai pelatih, wasit, dan panitia dan lainnya. Jadi sebetulnya Sport Education Model ini melibatkan siswa tidak hanya sebagai murid, bisa juga peserta didik menjadi pelatih, wasit, dan juga dari siswanya. Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membantu siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani dan rohani. Di sini set itu Sport Education Model yang kita ketahui hanya PBL, PBL, dan EQRI. Ini kami dapatkan dari pelatihan yang kemarin. Latar belakang yang melatar belakangi tidak harus sebagai guru pendidik jasmani, olahraga dan kesehatan. Visi kami adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Kami berkomitmen untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam kehidupan mereka. Jadi SEM ini berpengaruh untuk peserta didik. Jadi anak-anak tersebut tidak hanya bisa mempraktikkan, tapi juga bisa mengajari teman-temannya sekalian. Yang satu, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua itu kepemimpinan peserta didik dalam olahraga. Yang ketiga, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. 4. Memfasilitasi pembelajaran BPOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi riset ini yaitu memfasilitasi pembelajaran BPOK yang berpusat kepada siswa, tidak hanya guru. Jadi kita pusatkan kepada peserta didik. Baiklah, saudara, selanjutnya. Nah, di sini capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Capaian dan tujuan: 1. Pemahaman tentang aturan permainan tradisional. 2. Pengembangan keterampilan individu. 3. Sportivitas, kerjasama, tim, dan tanggung jawab. Kenapa capaiannya itu tentang permainan tradisional? Karena di sini kita sesuai dengan kelas meeting kita. Kelas meeting kita di sini namun permainan tradisional, dan juga P5 juga namanya permainan tradisional. Langkah-langkahnya: pembahasan TM, teknikal meeting, latihan dan pengelolaan musim, juga penyelenggaraan turnamen dan menekankan pentingnya sportivitas. Lini masa persiapan tanggal 7 Desember setelah kita ujian. Kedua, pembukaan pertandingan 9 Desember, penutupan pertandingan 16 Desember, dan reaksi 14 Desember 2024. Nah, di sini capaian diharapkan dalam langkah-langkahnya semua bisa mudah. Kenapa dibuat 7 Desember? Karena setelah kita melakukan asa 1. Nanti di sini melaksanakannya dari TM, pengelolaannya dan turnamennya itu dilibatkan peserta didik, tidak hanya pusat-pusatnya sekalian.
Baiklah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program merupakan jenis kokurikuler di mana kegiatan dilakukan di sekolah pada kegiatan KBM. Pada dengan menentukan murid kelas 6 sebagai pelaksana program. Jadi anak-anak semua kita gunakan untuk kelas 6. Dua, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Bentuk kegiatan diawali dengan menjelaskan tujuan dan peraturan permainan tradisional, mengenalkan teknik-tekniknya, diikuti oleh berbagai dan dimulai dengan pengisian grup dan dilanjutkan dengan final. Setiap siswa diberi peran khusus seperti pemain, pelatih, wasit atau pengelola tim untuk mendukung pengembangan berbagai keterampilan. Nah, di sini sesuai yang di awal tadi, yaitu anak-anak sebagai pelatih, wasit, dan pengelola. 4. Mitra dari program ini yaitu kolaborasi dengan kepala sekolah, tim manajemen SD, wali kelas, dan guru pendamping untuk mendampingi dan memfasilitasi bakat minat siswa dalam melakukan kegiatan. Penanggung jawab adalah kepala sekolah yang menjadi lokomotif adalah komunitas praktik PJOK yang terdiri dari guru maupun PJOK di sekolah umum Kabupaten Palembang dan guru PAI. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing jelas kepanitiaan peserta dan pihak lainnya. Bola bisa mudah. Di sini juga kita struktur program ini berada kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita sesuaikan anak-anak tersebut bisa melakukan, bisa melaksanakan kegiatan permainan tradisional, melakukannya sendiri, tidak dengan guru. Nah, di sini sumber daya SDM, sumber daya di sini kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, dan tenaga pendidik. Fasilitas lapangan, peralatan olahraga, dan kulit. Material pendukung, sound system, dokumentasi, dan dialog. Dialog nanti kita bisa buat sendiri dari kardus, biar anak bisa melaksanakan sesuai dengan sensitif. Rencana dan evaluasi. Rencana evaluasi untuk program melibatkan pengumpulan informasi dari siswa, staf sekolah, dan anggota komunitas belajar. Tujuannya adalah membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitas dan pertimbangan keputusan agar kedepannya lebih baik lagi. Evaluasi dilakukan dengan siswa yang mengikuti program akan diminta mengisi survei dan formulir umpan balik setelah setiap sesi untuk menilai pengalaman dan keterampilan yang diperoleh. Staf sekolah termasuk guru PJOK dan staf lainnya akan diwawancarai dan disurvei untuk mendapat masukan tentang pelaksanaan program dan tantangan yang dihadapi. Teknik evaluasi. Alat pengumpulan data digunakan meliputi survei, wawancara, dan refleksi peserta didik yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan program dan area yang perlu diperbaiki. Waktunya evaluasi program dilaksanakan setelah semua rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Jadi rencana evaluasi kita harus benar dan tekniknya evaluasi waktu. Oke. Selama implementasi program, beberapa tantangan mungkin dihadapi, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya partisipasi siswa, koordinasi antara berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan fasilitas. Kami akan memanfaatkan sepenuhnya lapangan yang ada serta menjadwalkan kegiatan secara efisien. Jika partisipasi siswa rendah, kami akan melakukan promosi yang lebih intensif dan melibatkan siswa dalam perencanaan untuk meningkatkan minat mereka. Masalah koordinasi akan diatasi dengan menyusun jadwal yang jelas dan melakukan pertemuan
futsal